Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Pratiwi. Saya dari Prodi Bahasa Inggris dari kelas B sore. Sebelum saya masuk ke penjelasan, pasti kalian sudah tahu dong, apa sih Al-Quran, gimana sih bentuk Al-Quran, apa sih isi-isi Al-Quran, bagaimana sih huruf atau apa yang ada di Al-Quran itu seperti apa sih gitu ya kan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pasti kalian sudah familiar dong dengan adanya Al-Quran gitu ya kan. Familiarnya dikarenakan itu adalah kitab sucinya umat Islam, umat beragama gitu. Kita sudah diajarkan dari kecil, dari belum sekolah lagi atau masih balita, itu kita sudah diajarkan dari Iqra, Quran, dan naik gitu. Pasti kita sudah tahu, sudah mengerti apa sih isi dari Al-Quran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang nama-nama lain di dalam Al-Quran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan atau memberi kalian itu perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir itu adalah apa sih isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, umat yang beragama Islam. Al-Quran ini juga merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Al-Quran juga mempunyai ajaran-ajaran kehidupan manusia di dunia yang kita tahu yang diturunkan oleh Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, hingga jika ada orang atau pihak lain yang melecehkan kitab suci ini, umat beragama, umat Islam akan sangat marah ya. Apalagi akhir-akhir ini saya mendengar berita tentang adanya pelecehan Al-Quran dengan kertas atau isi Al-Quran dijadikan bungkusan petasan, terus Al-Quran itu ditijak-tijak. Umat Islam itu sangat marah gitu, sangat melihatnya sangat sedih. Kenapa sih kitab suci kami ditijak-tijak, dilecehkan seperti itu gitu? Karena itu adalah petunjuk kami, itu kitab suci bagi kami gitu. Dan yang pengertian Al-Quran ini memiliki arti secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasanya itu nama lainnya etimologi. Secara etimologi dia memiliki arti yang bermacam-macam, yaitu arti dibaca atau bacaan ya. Dan di sini di etimologi ini, di pengertian ini, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ada juga menurut istilah itu nama lainnya terminologi. Menurut istilah atau terminologi ini, ia adalah firman Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tadi yang saya bilang, tertulis dalam musyasifnya, diriwayatkan secara mutawatir bahwa kita akan mendapatkan pahala apabila kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah, dari surah pertama sampai surah terakhir yaitu An-Nas. Dalam satu huruf saja kita bisa mendapatkan pahala ya, apalagi banyak juga pahala kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa sih nama-nama lain di dalam Al-Quran gitu kan. Banyak. Saya tidak akan menjelaskan semuanya ya, saya singkat-singkat saja gitu karena waktunya tidak begitu banyak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama Alkitab, yaitu buku, kitab seperti kitab suci atau buku petunjuk gimana gitu. Yang kedua itu Al-Furqan, pembeda antara benar dan salah. Manusia
sering melakukan salah. Nah, di sini perbedaannya, benarkah salahkah gitu ya. Az-zikr yaitu pemberi peringatan. Manusia seringkali lupa atau hilaf melakukan kesalahan. Di sini kita beri peringatan. Ada juga mau'ijah yaitu pelajaran atau nasihat. Bersambung ya, dari tadi dia membuat kesalahan, kita beri peringatan, kita beri nasihat. Ada juga asy-syifa yaitu obat atau penyembuh. Ada juga al-hub yaitu hukum, ya, harus dihukum. Itu juga al-hikmah, ada kebijaksanaan di dalam umat Islam ini. Al-huda, petunjuk. Di kehidupan kita harus mempunyai petunjuk. Kita harus hidup gimana? Harus mempunyai tujuan gitu. At-tanzil yaitu yang diturunkan. At-rahmat, karunia sebuah anak mungkin, atau karunia sebuah kebahagiaan. Ada juga at-ruh, ruh. Al-bayan itu penerang, kita butuh penerang. Ada juga al-kalam, itu firman. Ada juga al-busyra, yaitu kabar gembira. Ada juga an-nur, cahaya. Al-basyair, itu pedoman. Kita harus punya pedoman hidup. Dan al-balagh, yaitu penyampaian atau kabar. Ada juga al-qaul, yaitu perkataan atau ucapan. Kita seringkali mengucapkan atau berkata menyakitkan hati. Ya, ada al-haq, kebenaran, dan ada al-qaul, yaitu bukti kebenaran. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang adanya perbedaan antara makiyah dan madaniyah. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dari perbedaan sisi ciri-ciri makiyah dan madaniyahnya. Kalau sisi ciri-ciri makiyah itu dia mempunyai mempunyai ayat yang pendek-pendek, gitu ya, pendek-pendek yang dinamai dengan ayat kisyar. Di setiap surah di dalamnya itu juga mengandung ayat-ayat sajadah. Contohnya Quran surah Al-Sajadah ayat 15. Di dalam makiyah ini juga memiliki topik pembahasan. Topik pembahasan di dalam makiyah ini banyak menceritakan tentang orang-orang yang munafik yang disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Yang kedua itu ciri-ciri madaniyah. Ciri-ciri madaniyah ini ayat-ayatnya lebih panjang-panjang yang dinamai dengan ayat tiwal. Contohnya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 kalau tidak salah saya. Dan di setiap surah di dalamnya itu terdapat dialog dengan ahli kitab. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 153. Dan di dalam madaniyah ini juga terdapat topik pembahasannya. Topik pembahasannya itu seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan perbedaan makiyah dan madaniyah ini juga terdapat di umumnya, gitu ya. Para ulama itu mempunyai 3 cara titik pandang, masing-masing mempunyai dasarnya sendiri, masing-masing tersendiri gitu. Pertama, dari segi waktu turun suatu ayat tersebut. Makiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun bukan di Mekah. Sedangkan madaniyah itu setelah hijrah, meskipun bukan di Madinah, gitu. Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang penjelasan apa saja sih isi kandungan yang ada di Al-Quran. Yang pertama itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada hukum-hukum, ada peringatan atau tadzir, dan sejarah atau kisah, dan dorongan untuk berpikir. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih akidah, apa sih ibadah, apa juga akhlak, apa juga hukum-hukum, peringatan atau tadzir, sejarah atau kisah, dan dorongan untuk berpikir. Ibadah atau akidah itu adalah akidah yang memiliki ilmu, mengajarkan manusia mengenai kepercayaan. Sedangkan ibadah adalah taat karena ibadah itu sangat penting untuk kita ya. Apalagi kalau saat kita sudah meninggal, itu yang dihitung itu pertama kali ibadah gitu.
ikut atau nurut dari segi bahasanya. Fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, yaitu bentuk ibadah ini dasar dalam ajaran agama Islam sendiri, yaitu yakni seperti yang tercantumkan dalam ilmu butir rukun Islam atau rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, ya kan, terus naik haji bagi yang mampu untuk menjalankannya, karena haji itu tidak semua orang mampu, karena biayanya juga sangat mahal gitu ya kan. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak ini adalah perilaku yang dimiliki manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak yang tidak terpuji. Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak setiap manusianya gitu. Harus mengikuti loh gimana perintahnya dari Allah, gimana larangannya gitu. Dan yang keempat itu ada hukum-hukum. Hukum-hukum ada di dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk bersikap adil, memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam juga berdasarkan Al-Quran dan beberapa jenis atau macam secara jinayat. Kita harus adil dalam memberikan hukum, tidak boleh memilih oh ini kaya loh, oh ini miskin loh. Kita tidak boleh seperti itu gitu, karena di dalam Islam ini kita memberi hukum secara perintah dari Al-Quran gitu. Apa isi hukum di dalam Al-Quran? Ya itu yang ditetapkan di agama Islam gitu. Itu yang diajarkan di agama Islam, di umat Islam, di lingkungan Islam. Dan yang kelima itu peringatan atau takzir. Takzir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman yang ada, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka, neraka panas, neraka jahanam, neraka paling bawah atau wa'id. Takzir juga bisa berupa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kepadanya, dengan balasan berupa nikmat surga, ingin indah, surga jannah atau wa'ad. Di samping itu adalah gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga takrib, dan kebaikan gambaran yang melakukan dengan istilah lainnya tarhib. Dan yang keenam itu sejarah-sejarah atau kisah-kisahnya. Sejarah atau kisah adalah mengenai orang-orang yang terdahulu, yang sudah berabad-abad lamanya, baik mendapatkan kejayaannya akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, yang melenceng dari aturan Allah, yang tidak sholat, yang tidak ini, itu ya sejarah atau kisah-kisahnya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu, atau dengan istilah lainnya hibar. Banyak orang yang melenceng atau berlaku tidak taat, dia ingkar, dia berdosa, karena manusia tidak luput dari itu semua ya. Pasti kita melakukan kesalahan, melakukan ingkar, tidak taat, entah itu sengaja ataupun tidak, pastinya kita melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir itu dorongan untuk kita berpikir. Dorongan ini di dalam Al-Quran atau di dalam bentuk-bentuk Al-Quran atau ayat-ayatnya yang mengulas suatu bahasa yang memerlukan pemikiran. Tidak mungkin kita tidak berpikir gitu. Kita mempunyai otak, kita hidup, berarti kita mempunyai pikiran. Gimana loh kita ke depannya, gimana kita harus mengikuti jalan yang baik atau yang buruk,
harus taat atau tidak taat gitu ya kan. Manusia juga mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta kan. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.